Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sapa dengan kajian khas MAB dengan sapa khas MAB. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB. Insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semakin soleh-soleha. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada tempat yang nyaman ini dalam kondisi yang aman, damai, sentosa, teduh ya, mengikuti kajian Jumat tiap Jumat pekan kedua di MAB yang pada kali ini insya Allah bersama dengan guru kita Ustadz Imam Nuryanto yang akan membahas tema Mersosku Surgaku. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya kalau yang mendapatkan syafaatnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama. Sekali lagi saya mohon bantuan untuk merapikan saf dan luruskan saf. Baiklah, misalnya saudara di sini, mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan membaca basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan hati kita ya, kita kosongkan pikiran kita. Ibaratnya kalau di rumah kita bawa gelas kosong, kita diisi di sini. Jadi dibawa pulang sudah berisi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah pada hari ini Jumat 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita dipertemukan setelah 1 bulan yang lalu liburnya. Jadi baik, kita dipertemukan kembali di penghujung bulan Rabiul Akhir. Satu hal yang paling luar biasa kita syukuri, Allah masih beri kesempatan walaupun perangna di Palestina, di Gaza melawan Israel, tapi panasnya ke bawah hadir kan, redangna ke bawah hadir. Karena banyak yang mengeluh dengan cuaca Bandung yang luar biasa, panas dan harudang dan panas. Tapi apa yang kita rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan yang dibandingkan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Urama ada mautnya bu masih tebi sigana mikir maut. Kalau orang sana tuh udah bisa jadi hari ini wafat, hari ini udah turun, mungkin saya yang saat ini kena. Nah seperti itu pikiran. Makanya kalau amal orang Indonesia masih di bawah amal orang sana, kacida. Karena yang paling terberat itu banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan kesulitan dia mampu bersabar. Tapi justru banyak orang yang gagal ketika diberi kemudahan karena dia nggak mau bersyukur. Terutama bagi kita yang paling luar biasa kenikmatan itu adalah diberikan nikmat luang waktu, sehat luang waktu. Makanya Nabi menyampaikan nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering disia-siakan oleh manusia. 1 nikmat sehat, 2 waktu luang. Nah terlebih hadir di antara kita sekarang yang semacam ini, karena manusia itu bu, dari kalimat an-nausu, an-nas, an-nausu artinya makhluk yang
tidak bisa diam, makhluk yang bergerak. Dan dari kalimat al-insan juga ada ulama mengatakan manusia itu makhluk yang nggak bisa hidup sendiri, artinya harus berinteraksi dengan yang lain. Dari kalimat anasa saja manusia itu manusia yang senantiasa kurang sunnah ngulik. Apa-apa yang tidak ditemukan dahulu sekarang bisa ditemukan dalam bidang apapun. Contoh saja Bu, kuliner zaman ibu-ibu ke Arano kalau saya sebelah aja. Sebelah janda saya. Janda nama loba, sebelah pun sama ya. Cilor apa saya? Tuh, Basronan geus aya, acina geus aya, telur geus aya. Cilor belum ada. Cilor zaman bereto ya. Kemudian cimol dan yang sebagainya kita baru dari kuliner yang mungkin bahasanya sederhana. Bahkan tahun zaman dulu itu Bu, kebuli nasi nu dimandian kayaknya. Kemudian nasi yang lain lah ayam kebuli ini kan Bukhari mungkin digana kayak nasi Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, nasi Bukhari unggul. Zaman saya sekolah belum nyampe nasi Arab yang begitu. Bahkan Bu, topoki, takoyaki, terus no? Ya kan, topoki, takoyaki. Terus naon anu sayur dihasilkan kimchi. Ya, yang belum masuk. Dan terus manusia itu berinovasi itu dalam bidang yang baru apa ya, yang sederhana, cuman makanan. Dalam pakaian yang baru-baru Bu, banyak, bahkan dari mulai style saja. Zaman dulu tuh pakai kerudung kotak kayak gini. Kotak gitu ke di enak saja tuh zoomnya nu dilipatkan tadi. Bahkan zaman tahun 2000 awal itu perempuan tuh malah kejida di dia. Oh iya, transparan. Nah, rasanya malah kejida gitu supaya merembung gitu kudu pas. Ya di jidaran ya. Tuh, akhirnya masih ayah yang masih bertahan di yang lama itu. Di jaridaran mereka masak gitu. Kemudian musim kerudung talikeun ka dieu. Tapi sebelumnya cuman pakai ciput dari siput, dan betul siga siput berenang. Dari pakai ciput terus pakai kayak pasmina sekarang tuh gitu ke digapuikeun ka dieu beung maka mana-mana. Tapi terus berinovasi mungkin yang sekarang nih, maka kalau di foto teh diabadikan teh meh tahu. Nanti satu saat ibu sudah berusia 50, 60 tabarekota. Zaman berkemode nasi gaki. Saya suka melihat foto-foto masa lalu ya. Dulu mah keren atuh Bu, make jas, pakai dasi, pakai kopea, handapna pakai sarung. Ya kan? Ulama-ulama dulu begitu, pokoknya pakai sarung. Ya itulah manusia mengalami perkembangan. Nah, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Jangan mengukur Bu anak-anak sekarang dengan anak-anak zaman kita dulu, anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Saya pernah sampaikan di sini, dulu seperti berhasil menghindarkan anak-anak dari TV. Bahkan, saya udah ikut kajian parenting Pak Imam. Alhamdulillah TV sudah saya jual, racun itu TV. Udah di rumah nggak ada TV. Kalaupun ada TV nggak ada antenanya, ya kan? Pakai PC kita bisa kontrol anak-anak tuh, dan parenting. Tapi emang itu usum anak-anak udah jarang nonton TV. Baru terkenal pulang sekolah TV, mau sekolah TV, mau makan TV. Gak laku TV, nggak begitu orang tuh jarang nonton. Saya aja jarang nonton TV kecuali mau Persib main, tapi mau di bumi. Jadi jarang, nggak begitu laku. Sekarang problemnya adalah apa? Tini kolot. Sampai ke itu anak usia 2 tahun sudah pegang yang ginian. Namun bahasa Abah Isan mah setan gepeng. Saya juga nggak setuju disebut setan gepeng. Bisa jadi Bu, banyak hal yang dulu seingat saya butuh kitab itu Bu harus nabung lama. Kalau belum punya uangnya, saya fotokopi 10 lembarnya. Dulu gitu Bu, fotokopi 10 lembar.
Sekarang kajian saya udah pada bawa HP, bawa tab, udah simple. Materi di share, kalau enggak cari download, gampang. Ini luar biasa. Kita nggak bisa menolak ini. Bahkan ibu kalau kita lihat yang bikin konten-konten di YouTube bukan hanya orang-orang kota. Orang dusun pilemburan anu ngangon bebek wae bawa boga konten. Guys, saya lagi ngangon mie sekarang. Lihat mie saya gemuk-gemuk, ayo ngangon bebek, ayo sampai ke dusun pilemburan pun bikin konten sekarang. Sehingga kita bisa tahu. Sedikit saja intermezzo, dulu saya menerjemah ketika membahas bab adab makan, itu dog itu saya terjemah biawak. Jadi biawak itu termasuk yang boleh dimakan. Dalilnya apa? Karena Rasul pernah mau makan biawak, kemudian ditepak misir Rasul itu mau biawak. Kenapa? Nggak ada di tempat kita, akhirnya nggak jadi Rasul. Orang nanya, apakah haram? Nggak, cuma aku merasa jijik. Saya terjemah dog itu biawak. Padahal ketika sekarang teknologi ya, saya walaupun nggak pernah ke Timur Tengah belajar, oh ternyata selama ini saya terjemah biawak salah. Dog itu bukan biawak, kardun, kadal gurun, dan itu beda jenis. Biawak itu bisa hidup di air. Dia karnivora, bisa makan bangke, bahkan buas. Kalau kardun itu anti air. Mereka berlubang di gurun pasir. Cara mengambilnya apa? Di antaranya kalau diciciin apa? Dituangin mah. Kalau kita tuangkan air ke dalam lubang, ini dia keluar. Dia nggak kuat dengan air. Dan makanan mereka itu tumbuh-tumbuhan. Bentuknya pun berbeda, wajahnya beda. Bentuknya beda, itu bentuknya nggak sebesar biawak. Dari mana tahu? Oh ini dari nukil. Contoh, ibu tahu kasturi. Kasturi bukan jenis burung ya, burung raksasa kan ada tuh. Kasturi itu kebayang ibu naon? Minyak wangi. Terbuat dari apa? Yang mahal itu bukan dari bunga, dari namanya Ghazalul Misk. Saya baca kitab dulu Ghazalul Misk itu kayak gimana. Sekarang ketik di di YouTube, kita lihat Ghazalul Misk keluar gambar, keluar video rusa yang bertaring. Dan si rusa ini punya kayak macam daging jadi bulat di dekat bujalana lah. Nah itu yang diambil. Makanya ini termasuk dalam bagian makuti minal bahimati wahya hayatun bahwa maitun. Apa masuk enggak ini? Apa yang terpotong dari binatang yang hidup itu adalah bangkai. Nah ini bu, ada semacam daging jadi yang bulat kayak kalau bola pingpong kekecilan, bola yang hijau itu apa? Buat tenis sebesar itu itu diambil, dipotong di situ. Nah ketika dibelah dalam itu kayak macam pasir, kayak habat sauda dalamnya. Nah itulah yang dibuat minyak, dan itu minyak paling mahal. Namanya minyak kasturi. Makanya bahasanya Ghazalul Misk atau mus bacanya. Jadi kasturi yang asli itu mah kasturi dulu 20 ribuan. Ripil ya sama kasturi nana naon. Sama lain atau yang asli tuh mahal. Jadi dibuatnya dari situ ternyata. Nah dulu nggak kebayang seperti apa bentuknya. Nah ini gambaran bahwa modernnya zaman sekarang, arus informasi cepat itu memudahkan bagi para pencari ilmu, juga memudahkan orang sekarang bermaksiat nggak perlu jauh-jauh. PSK saja bisa pesan pakai aplikasi. Maling saja bisa di rumah. Saudara saya hilang dalam waktu 15 menit, kehilangan uang 125 juta dalam waktu 15 menit. Nggak keluar rumah. Nu kapalingan nanti keluar rumah, nu maling lagi kita keluar rumah. Berbekal apa bu? Link, share, klik,
Cari apa, ternyata diikuti hilang 125 juta hilang dalam waktu sekitar 15 menit saja. Nggak bangsat, enteng. Itu kudu nggak bobol 5 batu, repot. Bisa nggak bobol di rumah sini. Nah, makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, sesuai dengan judul kita tadi nama rekia medsosmu harimaumu tadi namanya. Kenapa? Terinspirasi betapa banyak orang-orang yang sekarang dijebloskan ke penjara gara-gara apa, Bu? Medsos. Betapa banyak, Bu, orang bertengkar gara-gara medsos. Saudara bertengkar gara-gara medsos. Ada yang posting bahwa ini tuh dia gak perhatiin ibunya di medsos, akhirnya rame pas saya. Kemudian gara-gara medsos juga, Bu, orang di penjara. Nah, komen ke artis tertentu, ternyata disangka subuh padahal cupu. So iya, pan juga nyawe garang. Wah, tidak yang pandir ke tadi. Ibu-ibu buka budak hiji, jala pula, unyu-unyu. Tapi kak amun komennya, waduh, beres pisan, Bu. Geus di polisi ke mah tukul. Kan asap lu. Jadi so iya, ketika komen kayak yang wah itu kuat, tapi kita harus rumpuyuk gitu. Oh, ternyata nggak segarang komen-komennya ya. Nah, nggak sedikit juga orang-orang masuk penjara gara-gara apa, Bu? Pencemaran nama baik. Maka kalau dulu ada kata-kata mulutmu harimaumu, ayo nama medsosmu harimau. Bisa aja. Bibirna ngabetem teu ngomong, jempolna aktif. Makanya bagaimana sih supaya kita nggak lepas? Tadi saya sudah mukadimah dari barang-barang kayak gini nggak bisa lepas. Ibu ada yang nggak bawa HP sekarang berapa orang? Nggak bawa ketinggalan atau nggak hajat tuh mawa? Kan lain. Bukan nggak sengaja dibawa kan? Kan mati gaya sekarang HP tinggalin. Rek makan wae ku dipoto lain. Makanya saya pernah ngisi pengajian di Karawang kalau tidak salah tuh. HP saya ketinggalan, istri nelpon karena pakai HP saya. Ustaz, nelpon enak. Nah, sudah belum telepon. Nah, ini nomor Ustaz lah. Saya nggak bawa HP, ternyata nggak bawa HP, tapi mobil udah nyampe parapatan terlama sedunia. Mau balik lagi nanggung karena saya berangkat dari jam 2, jam 4 baru nyampe situ. Saya berangkat jam 2 dari rumah mau ngisi acara di Karawang, jam 4 baru nyampe situ. Parapatan Kerpun jam 4, berangkat dari jam 2. Makanya mau balik demi HP udah. Tapi yang jadi masalah materi punya HP. Angga salah haula wae, Bu. Babacaan sabisa-bisa. Tapi ya tadi kadang-kadang orang mati gaya nggak ada HP. Makanya saya kalau saum nih Senin Kemis, kalau nggak ada janji saya mati. Nyoba uji nyali tiga kumaha, hirup alhamdulillah. Tapi sekarang kadang-kadang nggak enak bawa HP. Anak saya aja nggak bawa HP itu nggak enak sekolah tuh kan. Makanya ada aturan di sekolah selama ujian anak nggak diizinkan pegang HP. Selama seminggu. Sekali HP nangurung kapan tau dia bisa jadi diskor atau suruh nulis 250 ayat tuh. Sekali kelihatan HP-nya on dan bisa dipantau tuh dihukum. Daya tambahku gelisah tuh buka HP itu nyepeng HP selama seminggu. Maka saya minta ke gurunya perpanjang. Tapi ternyata susah kan kalau diperpanjang. Anu komplain lawan ibu-ibuna udah didesak ku anaknya, ini gimana cara ngejemputnya nggak datang aja ke sekolah, Bu, udah ada jadwalnya kok. Ya gimana kalau anak saya nggak ada, mau lagi kurang tuh pakai HP terhasil gitu kan, kayak nama jadi saralian kan gitu. Nah makanya ini hanya wasilah yang isinya media sosial, karena saya sampaikan tadi manusia makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri.
Manusia harus berinovasi sebab ingin tahu. Makanya orang pakai HP supaya bisa mengakses medsos itu biasanya 4 aktivitas. Lebih dari itu ada, cuman kita soroti 4 saja. Searching, watching, posting, communicating. Jadi ngisi mantep betul. Orang biasanya searching, nyari. Bapak aja kan? Ibu suka searching pakai HP kan? Searching di TikTok, searching di IG, searching di Facebook ada? Searching TikTok, searching Facebook. Sekarang nggak hanya Google saja. Searching YouTube. Saya juga sama. Searching dari mulai saya pengen tahu nih di rumah saya bayam liar banyak. Gorde, gitu kan? Nah ini kuma supaya manfaat nggak dibuang, nggak dibabat. Ternyata ada, ini bisa dimakan, dibikin peyek kan, peyek bayam. Masih bumbuna diikuti, alhamdulillah Bu gagal. Nah melalui dia juga kamu jaga maenakeun. Nah tapi dosa tuh Bu, ente dosa. Ternyata akhirnya alhamdulillah kalau friend ada yang bisa susus. Dah waktu nonton YouTube mah gagal, lihat orang oke. Artinya orang aktivitasnya medsos, searching, lihat scroll kan, pun IG, naon sih. 2 biasanya watching, nonton TikTok, short video. Anak-anak kita lebih senang short video, lebih cepat. Jadi dalam waktu 5 menit dia dapat informasi bisa jadi sampai 40 video. Tinggal itu kan. Apa short video kan Bu? Berarti osok, oke. Nah, di TikTok juga ada kan? Real TikTok itu searching. Kemudian watching dengan 3 setelah searching posting. Nah kan? Naon lu kurang kan posting. Baru yang keempat komunikasi. Apakah nanti WhatsApp atau DM atau apapun atau di YouTube kan banyak orang yang justru penjarakan postingnya. Ada yang komen di YouTube, ada komen di Facebook, ada komennya di IG dan yang lainnya. Itu berarti kita berkomunikasi, berinteraksi. Nah, makanya di dalam surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini jadi dasar pertemuan kita kali ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Siapa umat terbaik itu? Aktivitasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sementara dalam ayat yang lain, surah Ali Imran 104, kan kalau kita jadi umat terbaik aktivitasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sementara di dalam Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya, ujungnya mereka adalah orang-orang beruntung dunia akhirat. Siapa yang beruntung? Hendaklah kalian menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada al-ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Nah, di sini kita dapat informasi hidup kita akan beruntung selama aktivitas kita dimanapun menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada al-ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Enggak kebalik. Ada nggak orang yang mengajak kepada keburukan? Loba. Poster-poster kadang-kadang puntennya ajakan minum-minuman keras, ajakan berzina,
ajakan melalaikan Allah itu luar biasa. Dulu setahu saya tahun 90 awal itu di jalan tuh masih ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu make toa, terus make kol buntung, ngumumkan film apa yang akan diputar di bioskop. Iklannya make naon bu? Muter make kol buntung, ya kan? Atau make carry. Wah, itu biasa dengan posternya. Iklan seperti itu. Iklan konser dulu seperti itu, pasang pamfletnya di mana-mana. Termasuk iklan pengajian kan, masih musim dulu kepada YTH. Bapak anu di rumah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kami DKM Masjid Al-Ikhlas mengundang Bapak Ibu untuk hadir di pengajian. Itu masih usum, zaman Baratayana itu usum. Share poster na grup dah. Belum fotokopi. Sampai dulu supaya pengen modalnya lebih ringan, itu kertas HPS dibagi dua. Karena saya bagian ketiknya itu. Di fotokopi, dikirim, dibagi dua, dibagi-bagi per rumah. Itu biyen zaman Breto. Biyen yang kaya ngono bu. Nah, nek saiki wis ora matut ya kaya ngono wis. Wis modern. Nek ora butuh ya apa. Jadi wong Sunda kabeh kok. Nah, makanya kembali tadi, bagaimana bu bermedia sosial ini bukan menjadi jalan al-khosirun kerugian baik di dunia dan di akhirat. Karena aktivitas kita sehari bu pegang HP mun dihitung-hitung berapa jam? Lebih dari 1 jam. Lebih. KWC bawa HP, masak HP walaupun tidak cepeng disimpan di situ. Nyese oke. Ngaji wae. Bahkan luar biasa ke konser wae ayeuna mah bu. Dulu tuh orang fokus ke artisnya, sekarang fokus ke HP masing-masing. Padahal kayak di-upload karena YouTube, tapi kalau sekarang itu seperti jadi seolah-olah nggak bisa lepas. Ustaz kesami bu, tuh ngali video HP mana. Nah, makanya karena kita nggak lepas dari ini, juga kita nggak antipati, walaupun mau ya silakan. Cuman kalau saya termasuk rada susah. Kenapa? Akan mau ngajina tegaduh manajer abdi menjadi nggak mau ngaji langsung lah dia. Mau gaduh manajer insya Allah abdi kemana Jepang HP. Pada Jepang anu lain. Gitu kan? Nah karena tidak ada ya bu komunikasinya di sini. Cuma tadi bu 4 aktivitas ini bagaimana supaya kita mendapatkan peluang surga dari sesuatu yang nggak bisa lepas. 1, tadi ketika kita mencari informasi, searching. Yang kita searching seperti apa yang paling banyak? Apakah kita banyak mengakses ilmu? Atau hanya sekedar informasi keduniaan? Atau sekedar hiburan saja? Banyak mana? Saya termasuk alhamdulillah ngebantu banget ada medsos itu. 1, dulu ada beberapa ayat yang saya nggak paham, beberapa kalimat yang saya cari di kamus nggak paham, nggak masuk. Tapi searching di YouTube, kadang di Facebook, di TikTok saya nggak terlalu main ya. Cari di Google itu alhamdulillah dapat. Dan itu memberi pemahaman kepada saya lebih dari apa yang dulu saya belum paham. Artinya searching, mencari sesuatu di medsos, baik bentuknya nyari di IG, nyari di Facebook informasi, nyari di Google, nyari di YouTube. Kalau kita lebih mencari apa yang menambah pengetahuan kita, apalagi menambah kedekatan kita, pengetahuan kita tentang ilmu agama yang buat kita dekat dengan Allah, berarti ini jadi peluang surga kita. Karena ada bahasa kan, man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi torikon ilal jannah.
Siapa yang saya seleket? Kalau dulu mah mencari-cari gitu, akhirnya mungkin dia ingin menemukan jawaban Bu di YouTube, menemukan jawaban di Google, termasuk saya sendiri. Dulu ini nggak paham nih, saya ngajar satu kitab, saya nggak paham kalimat ini. Ternyata sekarang tuh bisa langsung akses ke pengarangnya selama segitu. Atau saya cari siapa yang ngajarin kitab ini. Oh kieu nya nerangkeun nanti. Jadi ada kitab-kitab yang saya nggak paham di kalimat ini. Ternyata Bu, search di Google, search di YouTube, alhamdulillah dapat. Saya lihat gimana Syekh ini menerangkan kalimat ini dalam kitab. Oh ternyata ini beliau celaka. Oh selama ini berarti saya salah ya memahami itu. Dari yang aslinya, kadang-kadang narasumber aslinya ada, karena beliau pengarang kitabnya masih ada. Atau minimal kajian-kajian di Timur Tengah, Syekh anu yang memang luar biasa itu, yang mengajarkan kitab yang sama, mereka menjelaskan, alhamdulillah dapat sesuatu. Nah makanya kalau kita bermedia sosial ingin menjadi jatah surga kita, kalau kemarin bahasanya kan rumahku surgaku, medsosku surgaku itu banyak mana yang kita cari ketika kita membuka HP. Apakah sesuatu yang menambah ilmu, atau sekedar informasi keduniaan, boleh tidak boleh, atau sekedar hiburan. Dua, dari searching kan jadi watching, nonton. Ada yang suka nonton YouTube di sini. Ada yang suka nonton atau memang bisa di internet, Ustaz Abim. Nah, bisa jadi nonton YouTube. Bisa jadi nonton real atau siaran langsung. Bisa jadi kita TikTok banyak ya, sekarang itu. Atau Facebook. Nah, yang kita tonton apa? Kalau dulu Bu nonton TV itu nonton sinetron Tajwid Cinta. Atau siapa pemainnya tuh saya lupa, yang memakai tiung asidah itu teh. Yang pada isakan itu saya sih sama pernah nonton. Jadi sinetron udah nggak mengikuti Bu, alhamdulillah. Cuman kalau saya berkunjung ke ibu ya, dan nini kolot banyak hiburan naon deui ibu. Sinetron masih ayah di rumah, udah TV jarang nyala nonton sinetron gitu. Nah kalau sekarang banyak mana apa yang kita lihat. Kenapa Bu? Setiap apa yang kita lihat kan nggak hanya dilihat, didengar. Dilihat, didengar, dipahami. Informasi apa yang kita lihat dan kita dengar, kita pahami. Dari apa yang kita lihat. Banyak mana. Boleh Bu ngakses hiburan? Boleh. Loba mana kira-kira Ibu ngakses pengajian yang hiburan? Alhamdulillah. Terima kasih atas kejujurannya. Nah ngaji mah Bu nonton pengajian naon komo YouTube Bu. Durasi sejam setengah. Paling konsentrasi 5 menit 10 menit. Sesana naon kerek. Apalagi nonton siaran langsung. Ceramahnya lami Bu. Nonton Ustaz Am live MPI. Kan live itu mulai dari jam 8 sampai jam berapa tuh. Ustaz Am kan tampilnya kayaknya Yusuf Ustaz Am mah kerek we. Lalu mau kodimah gitu kan. Nah sama Bu. Jadi contoh ini kan dia disiarkan kan pakai IG. Ayo nonton kan? Ayah Sabar aku ayah 20. Hah? Cek abdi oke. Nah itu nggak begitu menarik Bu. Coba kadang-kadang aslinya terjelas itu. Kan nggak pakai mic tadi ya kan ya. Biasanya itu agak pecah suaranya. Soalnya tinggal ece itu rumah suaranya jelas itu. Coba komen di sini ya, jelas nggak suaranya? Bu jelas nanti tolong nyarumpang mic yang bagus. Mic yang di dia Bu, harganya cuma 2 juta. Ini yang mau hidung dari dia cuma 2 jutaan. Kira lampu. Nah, itu lebih cepat. Nah contohnya kita lebih banyak yang mana? Kenapa Bu? Pandangan, penglihatan, ya pandangan kita, pendengaran kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak dipakai apa? Mata kita tuh melihat. Mungkin selain Al-Quran bolehlah nonton kita, tapi banyak apa yang kita akses, banyak apa yang kita lihat. Nah ini jadi ketika searching, banyak apa yang kita searching. Hanya nonton berita Profesor Edi ditewak ayeuna ku KPK,
atau tentang MK yang sudah memecat Anwar Usman, terus tentang Gibran yang belum yang masih viral gimana nih belum sampai, terus kopi sianida mau diangkat deui. Nah eta tahu Bu cing kurang akses eta manfaatan naon menang resep buku kurang pada ngomong teu kebagian gitu. Nah Ustaz apa? Ayo Ustaz kan bahan ceramah jadi apa? Ya ibu-ibu minum komen ya Allah ya nya kopi sianida naon atau ibu dari semua orang mau aya pengaruh dan naon gitu kan. Tapi berjam-jam kita hanya mencari sesuatu yang sebetulnya nggak manfaat buat diri kita. Makanya kan ada istilah zuhud. Zuhud dalam Islam itu adalah ketika dia berpikir di antara zuhud itu, apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat akhirat saya apa enggak sih? Saya ngabisin waktu ini bermanfaat buat akhirat saya atau tidak? Karena saya sampaikan tadi, orang searching kemudian watching itu bisa melihat sesuatu yang bermanfaat buat akhiratnya. Bisa juga justru yang membahayakan dirinya di akhirat. Akses video negatif bisa. Itu. Nonton sesuatu yang bisa mempengaruhi keimanan kita sangat bisa. Gak sedikit Bu, apalagi kalau di grup ya. Di sini ada grup WA-nya nggak? Biasanya ansok Bu kan tadi udah cari informasi, dapat informasi, kemudian nonton biasanya ibu resep nonton yang lama atau yang short. Makanya kan ceramahnya bikin pendek-pendek gitu, karena durasi sejam setengah tuh lagi jarang banyak nonton. Paling nonton mau di mana unggul karena beres. Makanya dibuat potongan-potongan. Lamun geus ningali mendapat informasi searching, lalu sudah watching dia melihat sok hayang naon posting. Hati-hati biasanya mun ibu-ibu kepala 5, bapak-bapak kepala 5 usianya ke atas sok aratul posting. Anu sabenerna nama kabeh geus arapali. Biasanya itu panyawat ibu-ibu usia 50, 60. Video anu sebenarnya la faedah talahu faedahna diposting. Barala Bu di grup abi lamun aya mak-mak usia segituan. Lain mak-mak ngabalaan lain. Jeung bapak-bapak makanya saya bilang si Akang geus sabaraha 52 pantes. Biasana Bu tadi saring heula. Makanya ada bahasa saring sacan saring. Teruskan menang na Facebook lu kieu kirimkeun, menang na YouTube ini kirimkeun. Tapi kan tidak Bu, hati-hati dengan Israel gitu. Pada era lain Israel melakukan gitu teh Bu, video nu mana teh. Tapi naon posting. Hati-hati dengan kekejaman Israel. Iya Israel kejam, tapi video yang diposting tentang Israel. Dasar cenah gitu, mak cinta dulu. Terus kemarin saya masih ingat ditanyai tentang Abu Janda, posting Abu Janda tentang Israel dan salah tuh. Pak Imam kumahanya ini teh bagaimana ya sikap kita tentang ini? Ya Allah, nggak usah disikapi Bu, palingan contoh ditonton gitu simpel. Pernah ada yang nonton di sini komentar Abu Janda tentang perang Gaza kan? Si ibu eta rajin searching berarti. Searching terus watching, berarti kan dia dari durasi waktu 10 menit komentar Abu Janda itu ditonton banget. Si ibu rajin karena ditaruh nonton sudah gitu diposting dari grup. Kawan-kawan gimana ya pendapat kalian tentang ini? Ya Allah, udah komen teh. Karena udah komen dilingkan ke Abi Pak Imam kumaha ieu teh jadi abi durimu. Makanya Bu, saring sebelum sharing. Jadi posting itu kan tadi Bu, medsos kita akses atau adalah media untuk cari informasi, betul. Media kita untuk menonton, iya. Tapi kadang sok arateul Bu di medsos, apakah WA atau IG atau Facebook, sok arateul hayang posting, boleh nggak? Silahkan. Al aslu al ibahah, asal itu segala sesuatu teh boleh. Tapi apa yang kita posting? Kembali ke tadi Bu, kira-kira manfaatnya naon orang posting ini?
Karena dalam orang Islam tadi Bu, sebaik-baiknya umat itu yakuna ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masuk nggak ada doa? Minimal ada satu hadis, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Cing manfaat na postingnya kan namun. Ustaz, kalau kita memberi informasi, hati-hati ketika kita memberi informasi. Makanya ketika posting Bu, perhatikan, saring sebelum sharing, benar nggak informasi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita dapat nih, searching, dapat informasi, lalu kita sudah lihat, lalu kita mau memposting dulu, tanya, dalam Islam, ketika kita meneruskan, replaynya begini. Ada istilah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nabi. Jadi jangan asal teruskan. Apalagi Bu, yang kita terima adalah informasi tentang seseorang. Apalagi informasi tentang keburukan seseorang. Jangan gampang posting gara-gara Bu orang gagal paham. Kan kemarin sampai ada seorang guru dihina, dicerca gara-gara apa? Teman belikan es krim karena. Pernah lihat beritanya? Itu meniteg bahasa orang meniteganya misalnya mulai dipangbelikan es krim anak-anak ke. Dia tidak tabayun dulu, intinya dia mencela, menghina si guru ini. Ketika yang lain pada pegang es krim, anaknya dia tidak tabayun dulu, kenapa ini gitu. Tapi langsung Bu dicaci, cing atuh naon hesena, pangkalanangkeun heula, pangbelikeun lain nyepang leuyeun teh. Padahal Bu ketika tabayun mah anaknya nggak mau, karena dia baru sehat sembuh dari sakit. Dan hari itu memang sudah direncanakan sebelumnya, orang pada anak-anak semua anak-anak mau beli es krim, hanya dilalah gitu. Kebetulan si anak ini baru selesai atau sembuh dari sakitnya, dia takut gitu sakit nih, tidak beli, tabayun langsung dicaci gitu. Dia tidak tabayun dulu. Apalagi kemarin saja Bu, informasi hoax terkait dengan COVID-19. So Bu, kita termakan hoaxnya luar biasa. Ngalaman Ibu kalau suami keluar rumah suruh buka baju, buka baju dan dia kemudian masuk disemprot lah. Ngalaman disemprot bolak-balik, kurang tes habawa disemprot lah bolak-balik keren-keren halus. Terus gitu baju bukaan langsung keluar pakai motor kan kaci deh. Terus katanya kopi itu kakalayangan di udara itu bisa selama 8 jam tertahan di udara. Hati-hati, aku hidup teh ayah pengaruhnya kita informasi di sini ada rasa takut berlebih. Sampai saya masih ingat, hati-hati kalau kita dikirim, ada yang ngirim gantungan kunci saja orang bisa COVID. Gantungan kunci dari Jepang sama COVID. Terus ayah nukia, kata COVID, saya naon informasi ayah nukia, orang kena COVID berarti dielap-elap. Karena naon, karena dulu kan waktu awal-awal tuh karena tihang atau apalah gitu di dina kereta api. Dari situ kok menyebar. Kita hoax kabeh. Orang dulu nyebarnya nih. Kayak tuh sebelum kayak dulu. Jeung rata-rata naon tadi Bu, jarang anak-anak muda. BMC kan taruh posting gitunya. Acara 50 kan? Belum, kayak ketinggalan di sini. So, tuh ada informasi gitu. Nah ini kalau kita memposting informasi atau mohon maaf informasi itu bisa berita tentang seseorang, keburukan atau kebaikan, atau mohon maaf memposting ilmu yang kita tidak tahu. So, kayak musuh merajaban posting keutamaan merajaban, posting keutamaan iya. Atau diriweuh ustad kumaha si ibu ieu posting ieu. Aduh, urang lu kudu ngajawab deh. Makanya
Bu, kalau kita tidak tahu-tahu banget, Quran menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Kalau kita nggak yakin banget, informasi ini bukan dari orang-orang yang terpercaya, nggak usah kita ikut posting itu bang. Mungkin tidak tentang aib seorang, mungkin tidak tentang keburukan seorang, tapi mohon maaf, gara-gara informasi kita orang yang mengamalkan padahal itu salah, bah, itu gara-gara apa dia kirim ke. Nah makanya termasuk Bang Palestina ya, saya termasuk orang yang nggak begitu banyak komen karena saya bukan ahli, sih salah. Saya cuma ayolah donasi, doakan. Saya nggak mau berkomentar tentang siapa Hamas itu, siapa Fatah itu, mereka itu antek ini. Urang tak apal bu. Misal dari yang diterima itu, Hamas itu antek Yahudi, buatan Yahudi. Makanya tuh beak-beak. Coba orang melihat berita itu, kemudian terpengaruhi. Berarti jangan naon orang teh donasi teh, naon Yahudi kene, kan bahaya. Ternyata ketika disebut gitu, mereka bukan Yahudi, mereka berontak Yahudi, Pak. Idolaka orang mau posting. Si ustaznya ceramah gitu, lu mau posting, lu mau populer karena bawa dosa. Itu. Jadi kalau kita nggak tahu, udah nggak usah percaya. Makanya sekarang tingkat ustaz saja, saya diundang berbicara masalah Palestina. Saya nggak mau, lain nggak Pak, bukan masalah ngapro. Siapa rame gitu. Pak Nabi mah tidak menguasai bab sejarah, sejarah kudu rame, kudu halus menyentuh. Dua, saya nggak begitu menguasai bab itu. Saya khawatir salah. Gitu. Jadi saya bukan nggak mau, enggak orasi mengawal bisa ya. Nggak bahas bab tentang konflik Palestina atau Gaza lawan Israel. Saya bukan nggak tahu sebagian, tapi saya hanya tahu luarnya, nggak mendalam. Makanya saya banyak menolak kajian bab konflik konflik ini. Kenapa? Saya takut salah. Gitu. Tapi kalau donasi mah ayo lah gitu. Tapi kalau untuk membahas, saya bukan berkapasitas di bab ini. Karena sekarang ada juga ustadz terkenal di podcast sama Om Deddy, tapi ternyata Bu bahasannya seperti itu kan jadi dikomen oleh orang-orang yang lebih ahli dalam bab itu. Makanya jika orang uskut jempling labu orang tak apal ulah milu komen, jangan udah orang menawan ke hati kita yang bisa dimengerti donasi. Kan dengan macam itu orang-orang jadi ragu-ragu berdonasi, orang jadi ragu-ragu mendoakan. Nah itu seperti itu, itu berat. Makanya hati-hati ketika kita memposting baik informasi tentang seseorang, tentang ilmu atau apapun, saling sebelum sharing. Atau bisa jadi nanti postinganmu harimau, gara-gara postingmu, komenmu itu bahaya. Yang keempat, medsos sebagai sarana berinteraksi. Kalau berinteraksi, berkomunikasi, Nabi memagari begini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang dia bisa menjaga lidahnya dan perbuatannya dari menyakiti saudara. MUI sudah memberikan panduan Bu, supaya medsos jadi surga. Apa Bu? Jangan membuli, jangan gibah, jangan mencela menghina orang lain. Tapi banyak Bu, saya mah karena saya penggemar Persib, mun aya pemain Bu yang dianggap di bawah performanya lagi buruk, eta teh komennya teh parah. Eta teh pemain bola, ternyata kalau Ustaz juga sama. Ketika ada seorang dai kondang bercerai dengan istrinya, lagi live, saya kan nonton lagi live ceramah beliau, lagi live itu komennya keluar itu. Makanya sempat pada akhirnya dimatikan komennya. Kenapa? Ternyata gitu keluar. Beliau posting ini bawahnya teh parah. Itu bahasanya cekurang etama di luar batas-batas kesopanan sebagai seorang warga Indonesia. Kenapa Bu?
Minimal lain orang Islam, orang Indonesia yang terkenal dengan sopan santun. Tapi ternyata di kita etika bermedsosnya parah. Bahkan yang paling parah Bu, ketika ditewak ku polisi ternyata ibu-ibu pakai piu unyu-unyu. Eta teh Bu. Makanya ketika mau posting, mau mengomentari seseorang, hati-hati Bu. Tiap apa yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau dulu apa yang terucap, kalau sekarang setiap apa yang kita catat, kita tulis, kita komen, kita ucapkan Bu, selain jejak digital ada raqibun atid yang mencatat setiap apa yang kita catat. Contoh Bu, bahasa sekarang ada jejak digital, bisa dihapus, tapi ternyata kan di operatornya, di senternya masih ada dihapus. Apalagi operatornya multi Allah Bu. Ini tuh yang ditawaran Bang Ali pakai ini, tadi mau di bawah. Bagus ya? Bagus. Ibu Suna Bu. Oh, sebenarnya Ibu Suna. Proses. Alhamdulillah. Nah, makanya kembali tadi Bu, medsos ini bisa jadi harimau Bu, bisa jadi mencelakakan kita, tapi bisa menuntun jalan kebaikan. Intinya kalau kita bisa menggunakannya dari jalur yang baik. Makanya tadi sudah kita bahas, ketika kita prosesnya mencari sesuatu, apa yang kita cari. Ketika kita menonton, apa yang kita tonton. Sehingga pikiran kita adalah bukan hanya hidup saat ini, tapi apa yang kita tonton itu pasti menghabiskan waktu. Kalau menghabiskan waktu, apakah waktu ini bermakna atau tidak dengan nonton ini? Ketika kita menginformasikan kepada seseorang dengan apa yang kita tahu, bila itu terkait dengan informasi seseorang, hati-hati. Jangan menyebarkan sesuatu yang mengandung aib orang lain. Terlebih kita tidak tabayun dulu. Tahan untuk tidak mudah komen terhadap orang lain. Apabila kita belum tahu-tahu banget dan apa pentingnya kita ikut mengomentari. Ketika kemudian medsos ini bisa dijadikan sebagai sarana berkomunikasi, jadikan sarana yang berkomunikasi dengan baik. Gambaran yang Nabi sebutkan, seorang muslim yang baik adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Jadi kalau kita harus berinteraksi, berkomunikasi, berinteraksilah dan berkomunikasilah dengan bahasa yang baik. Karena kita orang Islam, setiap yang terucap di situ ada raqibun atid, malaikat yang senantiasa melihat dan mencatat. Maka bila kita hati-hati, kehidupan kita melalui medsos kita, insya Allah jadi jalan surga kita. Karena sudah setengah 11 kurang. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, disampaikan, ada Ibu MC yang siap membantu menjawab. Mangga ibu-ibu ada yang mau bertanya? Atau sudah hatam bab medsos itu saking sudah pro? Terus apa sih kan Ustaz? Alhamdulillah, metode beres. Pamitnya mah cekip, mudah-mudahan kita termasuk dari seorang rajiknya insya Allah Bu. Lain ibu-ibu unyu-unyu yang berhati garang. Lain ibu-ibu yang kelihatannya kalem, ternyata jempol nama, budak kakinya dari jempol Bu, ayah Bu kan barang lumpet kayaknya. Ayah jempol kayaknya jarang posting, jarang komen. Karena biasa Bu, anu jempolnya sok lancip, tidak rajin. Kenapa terbakar atau Bu? Abi mah lemaknya mengenang ini jarang nulis. Makanya di medsos saya itu rata-rata lamun buka IG saya nyekit ya ada naon. Pengajian. Aduh, kayaknya paling pengumuman pengajian, kajian, paling heureuy aya sisa-sisa mah Bu, tambah sebelah tapi enggak banyak. Kebanyakan ya kajian. Kenapa? Karena tadi rek nontonan kayak disebut rek ke depan, rek di luar, rek duaan, berapapun karep. Yang penting
kita punya sesuatu ini di tangan kita, bagaimana memberi manfaat, dan kita sudah berniat menyampaikan manfaat seluas-luas. Nah gitu. Makanya saya mau punya HP misalkan harganya mahal tenanawan, tapi mahalnya harus seimbang dengan penggunaannya. Kita beli HP mahal misalkan, ya 10 juta misalkan, gimana mirah itu buat, itu nyampe 2 juta acan, ayeuna mau dijual mereka 2 juta acan. Tapi mahalnya apa yang kita punya harus jadi modal meraih surga. Jangan sampai uang kita napakahkan, kita infakkan buat beli sesuatu yang mahal, tapi jadi media yang menyeret kita masuk kepada sesuatu yang hina, yaitu neraka. Tapi dong keren tuh, ibu murah boga HP, tapi kok HP dong murah ibu bisa masuk surga, itu keren banget. Nah, jangan anggap enteng ibu umumkan pengajian. Capek bikin sendiri, biasanya saya suka bikin poster. Oh, itu warna bikin, itu teh hese punya posternya nih. Wah, dialus-alus. Walaupun kadang-kadang panas dialus-alus, udah tangan opatan karep bae. Mesti bagus-bagus posternya, nggak masalah. Yang pokok kita ingin dari sesuatu yang nggak bisa lepas dari hidup kita ini jadi jalan bagi surga kita. Itu saja bisa disampaikan. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz mengenai adab dalam bermedsos dapat membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kajian Jumat pekan ini. Sampai berjumpa lagi di Jumat pekan depan. Insya Allah ada. Mudah-mudahan diberikan peluang waktu sehat ya, sehingga bisa hadir lagi. Mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ini kita izin berfoto bersama dulu dengan Ustaz mumpung